Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala muridin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan ini adalah berlatar belakang di tanaman pertanian ya. Mungkin ada singkong ya, kemudian ada juga kacang-kacangan, kemudian ada juga timun suri, dan juga tanaman tersebut senantiasa dirawat sedemikian rupa dan dikocor dengan mesin pompa air ya. Mesin pompa air kemudian untuk bertahan hidup dan untuk berhasil yang baik tentunya diambilkan air dari rawa ya, karena situasi kemarau. Baiklah, sholawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses hidup dan kehidupan di dunia ini ya, kita sebagai manusia tentunya memiliki beberapa kewajiban ya. Di samping ada hak juga ada kewajiban. Kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban, tentunya mana yang harus kita dahulukan? Tentunya kewajiban. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan suatu kewajiban, hak akan menyertai kita. Jadi tak perlu kiranya kita menuntut hak kalau kita sudah melaksanakan suatu kewajiban, karena beriringan dengan kewajiban itu adalah hak selaku mengikutinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hakikat, luculah ya orang menuntut hak, lucu, tapi kenyataannya banyak sekali orang yang menuntut hak ya karena mungkin sesuatu lain hal yang kurang berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini perlu adanya kewajiban ya. Di antaranya apabila seseorang sudah dewasa ya, sudah balik ya, sudah mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, maka baginya diberi tanggung jawab, yaitu kewajiban, di antaranya untuk amal agama ya, untuk amal agama yang ia milikinya. Karena Allah ciptakan manusia ini tidak lain yaitu untuk supaya mengabdi ya. Mengabdi dalam hal ini adalah mengamalkan ilmu agama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya. Allah sudah tegaskan, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi. Jadi tidak ada istilah manusia itu istilahnya itu menyesal di dalam hidupnya. Tentunya kita harus
mensyukuri. Karena apa? Kita sebagai manusia ini salah satunya adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah jadikan manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Jadi tidak ada makhluk yang lain yang bentuknya lebih mulia daripada manusia. Tentunya hal ini kalau kita mau mensyukuri. Di balik itu, ya, kalau kita kurang mensyukur, ya, kurang mensyukuri bisa jadi ya oleh Allah juga dihinakan ataupun bahkan sebagai makhluk yang terhina. Kalau kita tidak mau mensyukuri apa yang menjadi apa yang menjadi pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama ada beberapa kewajiban selain kita ya harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalaupun toh kita muslim, yaitu rukun iman tentunya, rukun Islam tentunya, ya, kita jalankan. Kalau Islam dan iman itu selalu kita bawa, insya Allah. Ya. Di antaranya kita harus yakin akan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya pengakuan hal tersebut ini suatu bukti, ya, pernyataan kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada semacam tuntutan, ya, akan menjalankan perintah agama. Karena di situ dikatakan, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi di sini tentunya meyakini apa-apa yang menjadi aturan-aturan daripada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aturan yang lain, ya, tentunya mengajarkan ibadah sholat. Ya, nggak sampai begitu saja, di samping perintah sholat juga membayar zakat. Ya, itu juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kemudian juga puasa di bulan Ramadan. Allah juga telah tegaskan, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah perintah supaya kita ini berpuasa. Tujuannya diantaranya adalah supaya kita menjadi orang yang takwa. Panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, ya, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Ya, jadi kita diwajibkan oleh Allah, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Jadi kita ini diwajibkan oleh Allah, ya. Kalaupun toh kita mampu untuk melaksanakan puasa tersebut, kalaupun toh sudah ujur, sudah tidak mampu lagi karena situasi kondisi, ya, itu bisa jadi kalau saat itu nggak mampu, tapi lain hari mampu, ya kita hutang. Nanti kita sahur setelah selesai Ramadan. Ya, tapi kalau sudah karena faktor usia dan lain sebagainya, bisa membayar fidyah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping membaca dua kalimat syahadat, kemudian mengerjakan sholat, ya, puasa, ya, membayar zakat, dan juga
Sebenarnya orang Islam itu jika mempunyai harta yang cukup, ya, diwajibkan untuk tunaikan ibadah haji, yaitu ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah, ya. Jadi tentunya kemampuan dari segala hal, baik segi ekonomi maupun fisik, itu merupakan beberapa kewajiban yang harus tidak bisa tidak kita kerjakan. Tentunya ini adalah merupakan satu kesatuan, ya. Kalau kita sudah mempercayai, ya, bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian ditindaklanjuti dengan mengerjakan sholat, ya, tindaklanjuti dengan membayar zakat, ya, tindaklanjuti dengan berpuasa, ya, tindaklanjuti dengan tunaikan ibadah haji, tentunya kalau kondisinya mampu. Insya Allah Islam gak memberatkan, ya. Segala sesuatu itu ya ada kekecualian, ya. Kalau gak mampu ya gimana lagi. Yang penting kita sudah mengetahui, dan tentunya kewajiban-kewajiban khusus yang tidak mampu, ya, itu tentunya jangan lupa tinggalkan ibadah sholat Jumat, ya, Jumat. Ya, yang mampu juga ya nggak boleh tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, tuh, ya. Jadi kewajiban-kewajiban tersebut, ya, itu harus dilaksanakan. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut akan bisa terrealisasi ataupun kita laksanakan secara yakin, tentunya kita harus mempunyai keimanan yang kuat. Iman kepada siapa? Tentunya iman kepada Allah, ya. Di samping iman kepada Allah, tentunya kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Iman kepada hari akhir ataupun kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang maha segalanya, ya. Maha pengasih, maha penyayang, maha pencipta, maha sempurna, ya. Dan maha segala-galanya, ya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ada, ya, adanya kita, adanya bumi dan langit, ya. Adanya pergantian siang dan malam, ya. Adanya sinar matahari, rembulan dan bintang. Itu adalah bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adanya hidup dan mati. Nah, kemudian samping itu, setelah kita mempercayai dengan adanya Allah, kita juga percaya kepada malaikat-malaikat Allah, khususnya yang ada 10 malaikat, ya, yang perlu kita percayai, yang istilahnya itu sering kita sebut-sebut, ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, ya, Ridwan, Malik. Nah, itu wajib kita ketahui. Di samping kita ketahui juga tentunya tupoksi, ya, tupoksi tugas dan tanggung jawabnya sebagai apa malaikat tersebut, ya. Jadi kita tentunya juga tahu, ya, tugas pokok dan fungsi daripada malaikat tersebut. Semisal yaitu malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, ya. Misalnya malaikat Raqib dan Atid, ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal-amal manusia. Amal yang baik dicatat, amal yang buruk dicatat, ya, supaya kita hati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini, ya.
Jadi malaikat raqib dan atid itu nggak lepas dari istilahnya itu pengintaian, ya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia yang posisinya adalah sehat jasmani dan rohani, dan juga manusia yang berkoridor Islam ataupun mukmin. Sampai itu juga ada malaikat Israfil, ya. Masalah malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala di hari kiamat kelak, ya. Kita harus percaya. Kemudian malaikat Israel, ya. Malaikat Israel yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa setiap makhluk, ya, termasuk manusia. Itu tugas daripada malaikat Israel, ya. Kemudian malaikat Mungkar Nakir, ya, menanyai mayat di dalam kubur. Jadi insya Allah, ya, namanya manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, nanti akan pindah-pindah alam, ya, dari alam kandungan, ya, kemudian pindah lagi ke alam barzah, alam mahsyar, ya, dan alam akhirat. Itu ada beberapa proses, ya. Jadi di alam kubur nanti ada yang menanyai, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, tentunya menanyai apa-apa perbuatan kita selama di dunia ini, ya. Kemudian ada lagi malaikat, ya, Mikail yang membagi rezeki kepada manusia, ya. Dan juga ada lagi malaikat penjaga neraka. Kita harus mempercayainya, yaitu malaikat Malik, dan juga kita percaya akan adanya surga, dan yang menjaga surga adalah malaikat Ridwan, ya. Kita harus percayai hal tersebut, karena dengan kita mempercayai, ya, keimanan yang sudah digariskan secara sedemikian rupa, sistematis, sedemikian rupa, ya, insya Allah, ya, kita akan mau amalkan agama ini secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi secara runtut demikian halnya, ya, percaya pada Allah, tak mungkin akan, ya, percaya pada yang lain-lain sebelum percaya kepada Allah. Kemudian malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, ya, yang tentunya pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa kitab, minimal kita mengetahui sejarahnya, ya. Di antaranya ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kita minimal ya sekedar tahu, tapi nggak perlu sedetail mungkin mana sih kitab Taurat, mana sih kitab Zabur, ya, dan sebagainya. Ketiga kitab, baik Taurat, Zabur, Injil, semua sudah diatur, dirangkum di dalam kitab suci Al-Quran, ya. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran, ya. Ya, kita sekedar tahu sejarah, ya, bahwa pernah ada yang namanya kitab Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Kemudian ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Kemudian ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan ada kitab suci Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab Al-Quran itu sudah sedemikian rupa sempurna, ya, penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalaupun toh kita sudah memahami keimanan, keislaman kita, tinggal kita pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalaupun toh beberapa kewajiban, misalnya ada orang yang mengucap salam, ya, ada orang yang mengucap salam, tentunya kita harus berkewajiban untuk menjawab. Kalaupun dia jemput mengucap assalamualaikum, kita jawab lebih, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini perlu digarisbawahi, ya, khususnya dalam kata pembuka di dalam kita berpidato, kata penutup di dalam kita berpidato, sebenarnya ucapan salam sama, ya. Jadi kalau pembuka tetap kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Penutup pun juga saya akhiri dengan bacaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik pembuka maupun penutup, ya, ucapan salam tetap, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.